CPU all function is the one normally. So that's the most important thing when you will give to customer, you need to check the standby mode first. Konsumsi arus saat standby juga perlu diperhatikan. Jadi pada saat handphonenya masuk sleep mode, kita tunggu sampai LCD-nya mati. Kita lihat konsumsi arus standby harus di bawah 30 mA pada saat LCD-nya sudah mati. Nah, di sini kan ampere bagus 20, di bawah 30. Jika pada saat sleep mode standby ampere tinggi, berarti itu juga adalah suatu kesalahan. If the standby mode is not okay, so your battery will be not perfectly getting better. Sometime after 1 month, 2 months, it will shallow. It will like more size of the battery. Sometimes overheat. When you will use the Wi-Fi and when customer go outside, it take more heat. Jadi konsumsi arus pada saat standby jika melebihi 30 mA, maka pasti akan terjadi masalah boros baterai. Konsumen pasti akan balik lagi karena pasti ada keluhan lagi boros baterai. So that's the most important topic. When you will remote the CPU, don't give the customer if there is no standby mode. Check now, only 3. Jadi perlu diperhatikan. That's the 100% okay motherboard. The 3. That means the phone is not consuming any power supply. When phone is on the standby mode. Di sini 100% sempurna karena ampernya sangat kecil pada saat handphonenya sudah standby. So in this condition, you can give to customer 1 year warranty and it will work very fine. Dan jika berhasil seperti ini, maka Do you understand what I mean? Just not only turn on. It's turn on and standby mode less than 5. That's the 100% accurate same like a new phone. jadi bukan cuma sekedar handphonenya nyala, tapi pada standby juga kita harus melihat konsumsi arus standby. Jelas apa? Mengerti apa yang saya jelaskan? So do you understand guys how to remote the CPU same like a computer? Okay, so this is the about revolving CPU. Now I will show you. Only the revolving CPU is not important. Okay, you must need to have knowledge about the schematic and the diagnose. Jadi revolving CPU bukan sekedar bisa CPU saja, tapi juga harus bisa pengalaman bagaimana troubleshooting untuk pengetahuan untuk mengetahui cara kerja CPU. Now we revolve iPhone 15 Pro Max CPU. So this is for you the diagram of the 15 Pro Max power section. Kita sudah berhasil mengenal revolve CPU iPhone 15 Pro Max, dan saat ini kita akan melihat blok diagram dari iPhone 15 Pro Max karena ini juga hal yang penting. And this is my special diagram where I just only share to my students, not everyone. But for the Orient team, I like that software, so I just share my data to Orient team and they also apply. So which one who is the Orient users, they can use and they can follow and they can watch my data free. Ini adalah diagram yang saya buat, walaupun skematik dari vendor Apple belum keluar, tapi saya sudah membuat blok diagram dengan tepat komponen-komponen, nomornya, nama jalurnya, dan hanya saya share kepada murid saya saja. Tapi di kesempatan ini saya share juga di aplikasi Orient Schematic. You can see this is very easy to understand the power section. This is the battery and the battery VCC going to the charging IC and then charging IC they make to VDD main power for supply and gives to main power IC. Perjalanan tegangan dari konektor baterai masuk ke IC charging yang gel dan kemudian diterima oleh IC power utama. At the same time, the charging IC give to the same power supply to VDD boost IC and the VDD boost IC give to VDD boost power supply second time to the main power IC. Jadi tegangan
sebelum IC power pertama adalah di baterai, masuk ke IC charging menjadi VDD main, dan ada satu lagi komponen IC VDD bus menghasilkan VDD bus. Jadi IC VDD bus berubah VDD main yang dihasilkan oleh IC charging dirubah menjadi VDD bus untuk keperluan IC power utama. And then one coil and some capacitors they active, and then you will turn on the power. This is the power button, okay? And then the power IC will work start. So how easy I make for you guys. You can use it and you can understand very easy, very quickly. Setelah IC power menerima tegangan VDD main dan VDD bus, maka selanjutnya IC power akan mengeluarkan tegangan menuju konektor on-off. Pada konektor on-off kita akan bisa mengukur tegangannya sebesar 1,5 volt. And this is the power IC, and this one is a CPU. This all the red colors is the power supply at the buck voltage and an LDO voltage for the CPU. Kemudian IC power akan mengeluarkan output tegangan sebagai syarat kerja CPU. Kita lihat CPU di bagian kanan A17. Di sini warna garis-garis warna merah adalah tegangan yang dibutuhkan oleh CPU untuk menghidupkan CPU. All the power supply, for example, PP CPU P core. This is the diode value, and this one is the voltage. How easy I make for you guys. Tegangan pertama adalah PP CPU, power positive CPU primary core, dengan tegangan sebesar variabel dari 0,5 volt pada saat sleep mode mencapai maksimum 1 volt. Di sini juga saya sudah berikan nilai pengukuran dengan mode dioda. And the same like another more, all lines I give the diode value and the voltage, and also I give this power supply is damaged, then current will be stuck on 90 milliampere. All the lines has diode value and the voltage, and if that line is the damage, what the problem you will see on the DC power supply. Everything is here. Di sini juga saya berikan bukan cuma sekedar tegangan output dari IC power, tetapi juga adalah dioda value ya, pengukuran mode dioda dari multimeter, dan juga apa yang terjadi jika tegangan ini mengalami masalah, maka handphone akan stuck. Arusnya handphone tidak bisa nyala dengan stuck. Ya, 90 mA salah satunya contoh 90 mA. And there is many things, but we don't have much time to explain everything. But if you will explore to the OEM schematic, you will see on the free schematic of my personal data. Jadi banyak hal yang perlu dijelaskan, tapi karena waktunya juga tidak mendukung, maka kita semua bisa lihat di software OEM schematic. Akan saya berikan semua data-data saya, ini power circuit maupun baseband sampai iPod 15 Pro Max. This is the first time, maybe first time in the world and first time in the Indonesia, you can see the 16 Pro Max baseband circuit. Mungkin ini adalah pertama kalinya di dunia kita bisa melihat iPod 15 Pro Max circuit, baseband circuit. Karena dari vendor-vendor pun belum There is no, memiliki skematiknya. for 16 Pro Max, there is no data available on any software, no component name, no line name, and not proper bitmap. But this is for you and that OEM platform. You can see the baseband section of 16 Pro and Pro Max. Untuk saat ini di manapun juga skematik belum ada untuk blok diagram iPhone 16 Pro Max yang terbaru, hanya ditemukan di OEM schematic. And the same, I make the 15 Pro Max power section as the same like for baseband section of 16 Pro Max. You can see the easily what line going there and all the names of the lines of the baseband, and there is all the IC, I2C lines of the income IC and U baseband PNK and all the between the baseband CPU and the main CPU data communication lines. Di sini juga saya sudah berikan blok diagram dari baseband circuit iPhone 16 Pro Max mulai perjalanan tegangan
keterangan dari konektor baterai, IC charging hingga masuk ke IC power test band, dan keterangan yang dikeluarkan oleh IC power test band sebagai syarat kerja dari CPU baseband. Di sini juga ada EEPROM dan juga baseband PMK, power management gate, sebagai penghasil clock untuk syarat kerja dari CPU. Di sini sudah saya buat untuk mempermudah bagi para teknisi untuk mempelajari cara kerja baseband sirkuit dari iPhone 16 Pro Max dan iPhone Pro lainnya. And still we are working on the power section of the 16 Pro Max and 16 Pro and iPhone 16. So within some days or maybe within after some weeks, you can see the 16 Pro and Pro Max power section on the Orient schematic. Dan juga saya tetap mengupdate untuk teman-teman IC Power iPhone 16 Pro Max dan model lainnya, dan saya akan upload di Orient schematic. So Indonesian software now the overtake of Chinese software. Before people are looking on Chinese software, they get first data. But now you will see in your country software the first data in the world. Sebelumnya di China adalah pelopor dalam data. Sekarang di Indonesia adalah pelopor dalam hal data terbaru untuk iPhone. Not only for 16 and 15, you can also see the full details of the baseband section, power section of iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, everything. Jadi bukan cuma 16 Pro Max, 15 Pro Max, kita akan nanti jumpai juga di iPhone model lainnya, 14 Pro Max, 13 Pro Max, dan di sini juga skematik, multi layer, iPhone 16 Pro Max multi layer juga sudah ada. Ini adalah Mac iPhone 16 Pro. 16 Pro. Di sini adalah Mac, dan juga di Orient schematic ini juga akan ada fitur multi layer. Jadi PCB iPhone 16 Pro Max ini ada lebih dari 8 layer, 8 lapis PCB. Di sini akan digambarkan di Mac pada Orient schematic. Kita bisa lihat itu adalah multi layer iPhone 16 Pro Max, iPhone terbaru. Jadi di tengah ada tombol untuk layer. Untuk apa mengetahui multi layer? Karena pada saat ada kaki IC yang putus, kita bisa mengetahui jalurnya akan menuju kemana. Seperti ini, kita zoom ya. Jika di zoom ada garis-garis warna-warni. Di sini akan menunjukkan layer atau jalur-jalur yang terdapat di dalam board, di dalam PCB. Mantap kan? Mulai dari kanan dan berakhirnya di mana? Ada keterangan di sini layer 1 sampai 8, 9 ya. Warnanya berbeda untuk menunjukkan perbedaan. Jadi makanya nongkrong kayak kangen. Layer 2 sampai 9 ada bottom layer ya. Jadi mungkin pada di pabrikan PCB itu dibuat kayak kue lapis. Jadi lapis. Tidak langsung jadi cetak lapis. Coba kita lihat di sini ada berapa layer? Banyak ya, layer sampai 9 ya. Belum termasuk top layer dan bottom layer. Jadi 11 ya. Atas bawah kita lapis ke dalam 11 layer. Jadi sangat banyak jalur yang menghubungkan antar komponen. Oke, ini adalah fitur multi layer terbaru pada Orient schematic. Oke, dan banyak fitur-fitur lainnya yang bisa kita dapatkan di schematic ini. Jadi bukan cuma iPhone sih, tapi Android juga ya. Android, Telegram. Untuk iPhone tadi Mr. Hasan Fathur sudah berjanji akan untuk update. Jadi data-data terbaru yang hanya ada informasi untuk muridnya akan di-share di Orient schematic.
So guys, Siapa yang tidak menggunakan Oreo skematik? Jadi pasti semua harus menggunakan Oreo skematik dan kita akan kasih aktivasi gratis untuk semua yang hadir di sini. so I hope you guys enjoy the CPU repolling and the schematics and everything. Okay, so I'm very thankful to Mr. Sefru who invited me here and give me chance. And also I share many things and I like Indonesia so much. I like the food and I like the everything in Indonesia. Indonesia mantap. Also says iPhone fixer, we say mantap. Kita sebut iPhone Pixel mantap. iPhone fixer, iPhone fixer, iPhone Pixel mantap. Thank you so much everyone, thank you so much.